warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Putra. Saya dari Prodi PPKN. Lebih jelasnya, saya dari kelas 1A. Hai, kembali lagi bersama saya Arida Masya. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pancasila. Selamat menyaksikan. A few moments later. Bab 1, latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara. Pandangan penduduk bangsa Indonesia. Nilai-nilainya telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Jauh sebelum kemerdekaan, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Pada tahun 1945, mulai sidang PPKI dan PPKI, nilai-nilai tersebut dirumuskan dan disepakati menjadi Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah lahirnya Pancasila, pentingnya untuk perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bagaimana proses perumusan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan 18 Agustus 1945. Apa makna Pancasila bagi bangsa Indonesia saat ini? Tujuan penulisan: pertama, menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, proses perumusannya oleh para pendiri bangsa. Yang ketiga, memahami arti pentingnya Pancasila sebagai dasar dan pedoman kehidupan bangsa. Bab 2, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Secara bahasa, Pancasila berarti 5, Pancasila berarti dasar. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berfungsi sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Nilai-nilainya mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung toleransi, persatuan, moralitas, dan keberagaman. Memahami Pancasila bukan hanya mengenal bunyinya, tetapi juga memahami makna filosofis, historis, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep dan nilai-nilai dasar Pancasila. Konsep Pancasila berangkat dari nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Pancasila adalah sistem nilai yang meliputi definisi religius, moral, sosial, dan kebangsaan. Setiap sila saling berkaitan dengan tidak dapat dipisahkan. Adapun 5 dasar nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, yang arti menghargai keragaman agama. Contohnya seperti saling menghormati teman yang berbeda agama ketika mereka beribadah, tidak memaksa orang lain mengikuti keyakinan kita. Yang kedua, kemanusiaan, yang berarti menunjukkan martabat manusia. Contohnya tidak melakukan perubahan atau bullying di sekolah, menengah donasi untuk warga yang sakit ataupun membutuhkan. Yang ketiga, persatuan, menyadari bahwa bangsa Indonesia sangat beragam. Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan saat berkomunikasi, gotong royong, membersihkan lingkungan bersama warga berbeda suku. Yang keempat, kerakyatan, yang artinya menjunjung musyawarah dan demokrasi. Contohnya pemilihan ketua kelas dilakukan dengan voting, rapat desa dilakukan untuk mengambil keputusan bersama, bukan keputusan sepihak. Yang kelima, keadilan, menengah kesejahteraan sosial. Contohnya perintah memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin. Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral sekaligus dasar pembentukan hukum di Indonesia. Yang ketiga, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Pancasila berasal dari nilai-nilai asli bangsa seperti gotong royong dan toleransi. Secara sosiologis, Pancasila lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang sangat mengemuk sehingga membentuk dasar persatuan. Secara yuridis, Pancasila
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi dasar hukum tertinggi bagi seluruh persatuan negara. Bab 3 Sejarah Perumusan Pancasila 3.1 Kondisi menjelang kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua sehingga memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Semangat nasionalisme rakyat semakin kuat. Kondisi sosial dan ekonomi rakyat yang menderita akibat penjajahan mendorong lahirnya keinginan untuk dasar negara yang kuat. Situasi dunia yang mendukung kemerdekaan bangsa Asia Afrika juga mengaruhi munculnya gagasan dasar negara. 3.2 Sidang BPU PKI dan gagasan para tokoh. BPU PKI dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dalam sidang pertama, beberapa tokoh mengusulkan negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Dia mengusulkan seperti ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, Soepomo mengusulkan negara intergalistatis. Yang ketiga, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan nama Pancasila dengan 5 prinsip kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Perbedaan gagasan menunjukkan kekayaan memikirkan yang akhirnya saling melengkapi. 3.3 Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam dokumen muncul rumusan awal Pancasila, terutama sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukannya. Rumusan ini adalah hasil kompromi berbagai golongan. Piagam Jakarta menjadi tahapan penting sebelum rumusan final Pancasila. 3.4 Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menjadi persatuan nasional, sejak saat itu Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan dasar hukum Indonesia. Bab 4 Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. 4.1 Masa awal kemerdekaan. Pancasila berfungsi sebagai pemersatuan bangsa di tengah ancaman penjajah dan konflik internal. Penerapan yang belum sistematis, tetapi nilai persatuan gotong royong dari musyawarah menjadi pegangan para pemimpin bangsa. 4.2 Masa Orde Lama. Soekarno menafsirkan Pancasila dalam konsep Nasako untuk menyatakan kekuatan politik. Pancasila dijadikan ideologi revolusi, tetapi situasi politik yang tidak stabil membuat penerapan yang tidak konsisten. 4.3 Masa Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal dan program P4 diwajibkan untuk masyarakat. Namun, pendekatannya terlalu indoktrinatif sehingga masyarakat lebih banyak menghafal daripada menghayati nilai Pancasila. Nilai demokrasi dan keadilan sering tidak dijalankan karena sentralisasi kekuasaan. 4.4 Masa Reformasi. Pancasila dikembalikan ke posisi asal sebagai dasar negara, bukan alat kekuasaan. Pendidikan Pancasila diperlukan agar lebih bermakna dan tidak bersifat hafalan. Nilainya digunakan untuk menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, teknologi, radikalisme, dan disinformasi. Bab 5
Pancasila sebagai dasar dan ideologi. 5.1 Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara, dasar membentuk hukum, kebijakan, dan lembaga negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pedoman etika bagi pemerintah dan masyarakat. Pancasila juga berfungsi sebagai persatuan bangsa di tengah keberagaman. 5.2 Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila tersebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilainya fleksibel dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Pancasila tidak bersifat kaku, tetapi memberi ruangan bagi masyarakat dan pemerintah untuk menafsirkan nilai-nilai sesuai perubahan sosial, politik, dan teknologi tanpa mengubah dasar esensinya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menjadi dasar lahirnya kebijakan publik yang modern seperti digitalisasi, inovasi ekonomi, dan pendidikan karakter, selama kebijakan itu tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sifat terbuka ini membuat Pancasila selalu relevansi dalam menghadapi tantangan global. Terbentuknya Pancasila juga terlihat dari kemampuannya mengakomodasikan keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia. Nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan, kemungkinan masyarakat hidup harmonis meskipun berbagai suku, agama, dan budaya. 5.3 Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pengalaman Pancasila dapat dilakukan dalam tindakan sederhana maupun dalam kebijakan negara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila diwujudkan melalui sikap saling menghormati antara agama, gotong royong, dan berlaku adil terhadap sesama. Nilai-nilai ini menciptakan lingkungan sosial yang rukun dan toleran. Dalam pemerintahan, implementasi Pancasila terlihat melalui demokrasi yang mengutamakan musyawarah, penegakan hukum yang adil, serta pemerintah yang transparan dan bebas korupsi. Pemimpinan yang beragam pada Pancasila akan bekerja untuk kepentingan rakyat, sehingga negara menjadi lebih kuat, stabil, dan rehabilitatif. 5.1 Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang lahir dari proses sejarah Pancasila, mulai dari nilai-nilai asli masyarakat hingga merumuskan resmi pada sidang BPU PKI Piagam Jakarta dan pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila memiliki landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis yang kuat, sehingga menjadi sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan penerapan Pancasila juga mengalami perubahan dari masa ke masa, mulai masa awal Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang dimana dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi zaman sekarang. Keseluruhan, Pancasila tetap menjadi fondasi utama yang menjaga persatuan, keadilan, dan arah pembangunan bangsa Indonesia. 5.2 Saran, Pancasila perlu terus dipahami dan diamalkan oleh seluruh masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak hanya menjadi hafalan tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga disarankan memperkuat pendidikan dan sosial Pancasila melalui pendekatan yang kontekstual, relevansi dengan perkembangan zaman, dan bebas dari kepentingan politik. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara konsisten dalam membangun kebijakan publik, pelayanan negara, serta hubungan antara warga negara agar tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.
Wah.